Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Pak Putri Cahyono, kemudian ada rekan saya yaitu Muhammad Ramadhani Saputra, kemudian rekan saya satu lagi adalah Raden Ardian Firmansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yaitu konsep dan unit masukan dan keluaran. Baik. Pertama, kita akan masuk kepada 3 komponen utama sistem komputer. Apa saja 3 komponen utama sistem komputer? Yaitu adalah yang pertama CPU, Central Processing Unit. Kemudian yang kedua adalah memori, yang terdiri dari printer dan alat-alat sekunder lainnya. Kemudian yang ketiga adalah peralatan masukan atau keluaran, ya, yang biasa juga kita sebut sebagai input atau output, atau disingkat sebagai I/O. Kemudian peralatan masukan atau keluaran ini sendiri terdiri dari printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Kemudian kita masuk kepada selanjutnya, yaitu pengertian dari unit masukan itu sendiri. Unit masukan atau input adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Contohnya, data yang berasal dari papan ketik atau keyboard ataupun dari mouse. Sementara itu, unit keluaran sendiri atau output biasanya digunakan untuk menampilkan data, atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya adalah data yang akan ditampilkan pada layar komputer, bisa dilihat ya, atau mesin pencetak seperti printer. Dan bagian masukan atau input dan juga keluaran atau output ini juga memerlukan sinyal kontrol, antara lain untuk membaca input atau output dan juga untuk menulis input ataupun output. Baik, kita masuk ke modul I/O, yaitu pengertian modul I/O sendiri adalah merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih periferal. Kemudian tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, silahkan. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Ramadhani Saputra akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 dengan materi konsep dan unit, masukan dan keluaran, modul input atau output. Piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Mengapa? Yang pertama, bervariasinya metode operasi piranti periferal, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer pada data CPU maupun memori. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Ada 2 fungsi utama, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem, dan sebagai antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Cara kerja input atau output. Teknik atau cara kerja input atau output. Biasanya pada input atau output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input atau output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung seperti pemindahan data. Ada 2 prinsip, yaitu yang pertama efisiensi. Merupakan aspek paling penting dalam operasi input atau output. Karena jika hal ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan bottleneck pada sistem komputer atau komputasi. Sebuah komputer yang mengalami bottleneck, maka kinerjanya akan menjadi down. Bagaimana tidak? Spesifikasi komponen yang tidak sebanding dengan periferal yang lain tentu akan menghambat suatu operasi. Hardware dengan spesifikasi yang lebih tinggi harus mengalah pada hardware yang lambat, karena harus menunggu agar proses yang dibebankan kepada si biang bottleneck selesai. Otomatis berdampak pada kinerja sistem atau performance gap.
Adapun contoh sebagai berikut: prosesor Core Duo, RAM DDR5302GB, VGA 1600 XT. Dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komputer dengan spesifikasi tersebut dapat mengalami bottleneck karena spesifikasi VGA tergolong dalam kelas low. Ini tidak sebanding dengan spesifikasi prosesor dan RAM yang sudah tergolong di atas middle end. Kinerja buruknya akan ketahuan saat terlibat dengan pengolahan grafik. Yang kedua, generalitas atau device independence. Selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas dari kesalahan, diharapkan juga menangani semua gerakan peralatan secara beragam. Pernyataan ini diambil dari pengamatan terhadap proses perangkat input atau output dan cara sistem operasi mengelola peralatan-peralatan dan operasi-operasi input atau output. Perangkat lunak diorganisasikan sebagai salah satu baris lapisan atau layer. Beberapa lapisan bawah bertanggung jawab sebagai buffer atau menjembatani komunikasi terhadap hardware, sedangkan beberapa lapisan atas bertanggung jawab sebagai buffer atau menjembatani komunikasi terhadap user, seperti memberikan interface yang menarik dan user friendly. Kebalikan dari device independent merupakan perangkat keras komputer yang dapat diintegrasikan ke dalam komputer tanpa menggunakan software pendukung atau driver dan dapat langsung dijalankan dalam sistem operasi komputer plug and play. Contoh, prosesor, RAM, hard disk, dan CD or DVD-ROM. Sistem masukan dan keluaran komputer. Bagaimana modul input atau output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar, merupakan hal terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input atau output komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur kerja modul input atau output. Fungsi modul input atau output. Modul input atau output adalah sebuah komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab juga terhadap pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun register-register dalam CPU. Dalam mewujudkan fungsi tersebut diperlukan antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Azhar Firmansyah ingin melanjutkan materi yang tadinya kawan saya jelaskan. Di segmen ini saya ingin menjelaskan fungsi dalam menjalankan tugas modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu katrol dan perwaktuan, yang kedua komunikasi CPU, yang ketiga komunikasi dengan perangkat eksternal, yang keempat pembufferan data, yang kelima deteksi kesalahan. Fungsi katrol dan perwaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerjasama masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apabila ada fungsi kontrol dan perwaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, contoh kontrol pemindahan data dari perihal ke CPU melalui sebuah modul I/O meliput langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul atau I/O. Yang kedua, modul I/O memberikan jawaban permintaan CPU tersebut. Ketiga, apabila perangkat eksternal telah siap untuk transfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Selanjutnya, data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Kemudian modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari perihal. Selanjutnya proses fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O. Command decoding yaitu
Modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sektor, scan record ID, format disk data, pertukaran data antara CPU dan modul I/O melalui bus data. Status reporting yaitu pelaporan kondisi suatu modul I/O maupun perangkat periferal, umumnya berupa status kondisi busy dan ready, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan atau error. Address reconnection, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi dan dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Begitu pula pada perangkat periferal, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat periferal yang dikontrolnya. Slide selanjutnya, buffering. Tujuan utama mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Laju transfer dari perangkat periferal lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritos. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 yang dapat disampaikan. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.